Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat datang di Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik interaksi komponen margin of error dalam pendugaan interval. Besaran margin of error sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perilaku komponen pembentuknya perlu mendapat perhatian yang khusus. Mari kita mulai. Materi sesi ini pertama adalah pengantar, kemudian tentang penentuan ukuran sampel, dan terakhir adalah penentuan tingkat keyakinan atau confidence interval. Mari kita bahas yang pertama. Pertama kita pelajari apa itu margin of error. Dia adalah pembentuk interval dalam rangka confidence interval. Penghitungan hasil sampel yang menghasilkan statistik sampel misalnya X bar dikurangi dan ditambahi margin of error sehingga menghasilkan confidence interval itu. Dengan demikian nilainya adalah separuh lebar dugaan. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Pertama adalah tingkat keyakinan atau 1 minus alfa. Sudah kita pahami sebelumnya, semakin tingginya tingkat keyakinan akan menggeser skala Z atau T keluar, sehingga harga mutlak komponen itu makin besar, menyebabkan hasil duga makin lebar. Mudah juga dicerna, agar lebih yakin, dugaan harus dinyatakan dengan lebih lebar. Namun kita juga paham bahwa dugaan yang sangat lebar mengurangi keefektifannya dalam pengambilan keputusan. Kedua adalah tingkat persebaran dari populasinya. Pada confidence interval untuk rata-rata hitung populasi, tingkat persebaran yang tinggi pada populasinya akan menyebabkan dugaan yang lebih lebar. Ketiga adalah besarnya sampel. Karena sampel bermakna informasi, maka makin besar sampel yang berarti makin banyak informasi, sehingga kita dapat menyatakan dugaan secara lebih sempit. Dari ketiga komponen itu, dua diantaranya yaitu tingkat keyakinan dan ukuran sampel adalah dalam kuasa kita, sehingga dapat menjadi variabel pilihan untuk ditetapkan besarnya. Mari kita lihat masing-masing. Perhatian bahwa penetapan besarnya sampel adalah dalam rangka mendapatkan lebar duga yang tertentu yang dikehendaki. Dan bahwa besarnya margin of error adalah separuh lebar duga. Kita bahas yang pertama untuk pendugaan interval rata-rata hitung populasi. Kita mulai dengan pernyataan bahwa margin of error yang seperti ini. Kemudian pindahkan akar pangkat 2 dari N ke kiri. Selanjutnya nyatakan dalam bentuk N seperti ini. Sekedar masukkan nilai-nilai Z, alfa per 2, sigma X, dan E ke dalam formula tersebut. Selesai. Untuk hasil formula yang tidak integer, bulatkan ke integer di atasnya, agar target margin of error yang dikehendaki pasti tercapai. Nah, ada masalah bila sigma X tidak diketahui. Mudah saja, lakukan pengambilan sampel pendahuluan untuk mendapatkan deviasi standar sampelnya yang akan dipakai sebagai estimator untuk sigma X-nya. Bagaimana perinciannya? Pertama, ambil sampel yang tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jelas bahwa terlalu banyak juga tidak dianjurkan, karena bisa saja bahwa sampelnya ternyata kemudian melebihi yang diperlukan untuk mencapai lebar duga yang dikehendaki. Kemudian
hitung S atau deviasi standar sampelnya. Selanjutnya, gunakan S itu sebagai estimator dari sigma pada formula terdahulu untuk mendapatkan nilai N, sampel size yang dibutuhkan. Bila besarnya N yang sudah diambil tadi lebih kecil daripada yang dibutuhkan, lakukan pengambilan sampel tambahan untuk kemudian digabungkan dengan sampel yang sudah diambil terdahulu. Kita lanjutkan. Kita lihat contoh ini. Silahkan pause videonya. Maka jawabnya adalah, informasi yang tersedia pada soal adalah E, Z alfa per 2, dan sigma X. Masukkan nilai-nilai itu ke dalam formulanya, sehingga diperoleh N adalah sebesar 61,47, maka besarnya sampel yang dibutuhkan adalah 62. Mari kita lanjutkan. Ini contoh lainnya. Silahkan pause videonya. Maka jawabnya adalah, informasi yang tersedia pada soal adalah E, Z alfa per 2, dan deviasi standar sampel. Masukkan nilai-nilai itu ke dalam formulanya, sehingga diperoleh N sama dengan 101. Maka dibutuhkan sampel tambahan sebesar 85. Mari kita lanjut.